Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawyer story hari ini tentang apa ya enaknya ya? Yang sedang viral ini kan tentang dunia profesi advokat kembali tercoreng. Jadi kali ini mungkin kita apa ya? Apakah ini yang dinamakan rasan-rasan? Tentu tidak, karena saya rasa ini meresahkan gitu. Meresahkannya bagaimana? Jadi begini. Dunia advokat, dunia lawyer, dunia pengacara ini kan memang ada sebagian masyarakat menganggapnya miring. Miring dalam arti itu, wah ngurusi permasalahan, wah ngurusi kasus. Nah kasus sendiri itu kan sudah negatif, ya. Padahal advokat, pengacara, lawyer itu kan berusaha menyelesaikan masalah, tentu dengan itikat baik. Nah tetapi kemudian ada sekali banyak advokat atau lawyer, pengacara, oknum lah mungkin lebih tepatnya, itu sering bikin ulah. Dalam arti bikin ulah itu mencoreng, pertama tentu mencoreng nama baiknya sendiri sebetulnya. Yang kedua tentunya mencoreng nama baik advokat yang lain, ya. Jadi ketika ada kasus seperti ini, kasus advokat itu bikin ulah seperti yang kasus kue anak esopo itu ya, terus kemudian marah-marah di jalan ya, menunjukkan sikap arogan ya, menunjukkan sikap wah tidak betul lah, itu akhirnya yang lain terdampak ya. Akhirnya advokat-advokat yang lain seperti saya mungkin itu akhirnya terdampak dan dikatain bahwasanya nah itu bolomu, nah kan gitu. Nah apakah kamu kelakuannya seperti itu? Nah ini kan bikin tidak nyaman gitu loh. Sebetulnya soal advokat yang mentang-mentang itu sebetulnya sudah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat atau pengacara. Jadi pasal itu mengatur tentang hak imunitas atau kebal hukum. Memang advokat itu kebal hukum, tapi dalam ranah atau dalam konteks ketika dia menjalankan tugas sebagai pengacara. Artinya dia menjalankan tugas di pengadilan atau di luar pengadilan yang berkaitan dengan perkara itu, dan tentunya dengan itikat baik. Kalaupun misalnya dia tidak dengan itikat baik, misal memalsukan apa, terus kemudian melakukan kejahatan ya yang terkait dengan permasalahan itu, ya tetap bisa diproses gitu. Saya sendiri, jujur ya, saya sendiri itu beberapa kali ditilang karena pelanggaran lalu lintas. Apakah ia mau mentang-mentang sebagai advokat sok-sokan tahu hukum ya? Zaman sekarang semua sudah tahu hukum, cuma mungkin cara mengartikannya ya bagaimana kan gitu ya. Maka dari itu sebaiknya kalau jadi advokat kalau belum siap mental masih terbawa mental kearoganan, lebih baik jangan jadi advokat. Dan perlu digarisbawahi, dalam dunia organisasi advokat, jika memang ada pelanggaran kode etik, saya rasa hal-hal seperti ini itu masuk dalam ranah kode etik advokat ya. Jadi menunjukkan sikap arogan, kemudian sifat tercela, saya kira itu harus dilakukan penindakan sama Dewan Kode Etik untuk dilakukan apakah itu sanksi tertulis ataukah sanksi yang lain. Saya rasa itu karena supaya tidak semakin memperburuk citra advokat gitu loh. Jadi advokat itu biasa saja lah, nggak usah mentang-mentang gitu loh. Kalau mentang-mentang itu kan iya kalau ganteng, kalau nggak ganteng bagaimana kan gitu. Maksudnya mentang-mentang boleh lah kalau ganteng kan gitu, dalam arti guyonan gitu loh, dalam arti bahwasanya mentang-mentang nggak boleh tapi ganteng-gantengan boleh gitu loh ya. Oke, terima kasih telah menyimak, sampai ketemu.